Oke, udah setahun lebih coy saya pakai sepatu ini, dan ini belum pernah saya bahas sama sekali coy. Waktu itu udah saya unboxing, udah saya markising, tapi kan saya waktu itu diem aja ya. Jadi inilah ini kondisinya setelah setahun lebih sepatu ini saya pakai. Kompas kolaborasi dengan Fucking Rabbit. Ini adalah versi yang pertama untuk versi yang Indonesia. Semuanya, balik lagi dengan saya Norif Farisman. Di video kali ini bukan markising coy, tapi saya mau sharing aja terkait dengan sepatu ini ya. Teman-teman tahu dari judulnya juga tahu, yaitu ini adalah kompas yang kolaborasi dengan Fucking Rabbit. Ini adalah versi Indo untuk rilisan yang pertama ya, bukan yang kedua. Dan di sini sepatu ini udah pernah saya unboxing, sudah pernah saya markising. Teman-teman kalau penasaran, ketik aja Norif Kompas FR, nanti pasti ketual ya. Waktu itu saya kan sangat ekspresif banget ya, menjelaskannya itu sangat antusias banget, alias diem aja, nggak ngomong sama sekali, tapi yang nonton banyak. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Di situ teman-teman banyak berasumsi katanya Mas Norif nggak menghargai ini itulah, pokoknya ya. Waktu itu kan saya speechless ya, kagum, saking kagumnya sampai nggak bisa ngobrol kata-kata coy. Salah satu kekaguman saya adalah sepatu ini secara material biasa banget, sangat biasa banget, tapi harganya sampai sejuta lebih, dan hebatnya sold out coy. Dalam hitungan berapa menit saja udah sold out ya. Jadi ya waktu itu saya speechless masalah itu. Jadi saya cuma diem aja, nggak bisa berkata-kata lagi. Kok bisa sepatu dengan material yang biasa aja, dengan harga yang segitu besarnya sudah lebih langsung sold out. Tapi ada beberapa brand lokal lain yang secara material itu unik banget, dan harga di bawah 1 juta dikatain mahal ya. Yaudahlah, ini sekarang kondisinya setelah 1 tahun lebih saya pakai. Ini kan rilisnya di November tahun 2020 coy ya. Dan ini sekarang teman-teman nonton di April 2022. Berarti setahun lebih 5 bulan ya sepatu ini saya pakai. Dan ini untuk pemakaiannya emang beneran nggak setiap hari ya, karena ya nggak bisa coy saya pakai tiap hari, karena saya pakai untuk kerja itu sepatu sendiri, dan nggak mungkin juga saya tiap malam keluar, nggak. Tapi dalam 1 bulan sepatu ini selalu ada saya pakai, kurang lebih 3-4 kali setiap bulan itu pasti saya pakai sepatu ini adalah ya. Dan inilah kondisinya setelah setahun lebih dari sepatu ini. Dan ini kalau nggak salah sudah lebih dari 10 kali pencucian, tapi nggak apa ya, kurang dari 20. Dan ini untuk pencuciannya bener-bener nyuci yang apa ya, yang sebenarnya sneakers untuk bahan kanvas ya, bukan ala saya yang biasanya ngawur alias kita laundry no ya. Oke, kurang lebih seperti ini kondisinya. Langsung aja dibuka, dan kondisinya seperti ini coy. Oke, ini dia boxnya. Box kuning, kemudian di sini ada kompas. Yes, begitulah. Kalau boxnya sih masih aman karena disimpan dengan baik ya. Langsung kita buka. Set. Oke. Ini untuk aksesorisnya masih lengkap semuanya ya. Tapi di sini yang saya nggak pakai adalah talinya coy. Di sini kan talinya flatless ini. Dan ini saya dengan tipe tali seperti ini kurang begitu suka coy, karena ini menurut saya sih terlalu tebel ya. Sepatu high cut dengan tali yang tebal seperti ini, kalau bagi saya sih, kalau menurut saya ya, kembali lagi masa selera coy, nggak cocok. Jadi ini saya lepas, dan ini plastiknya udah. Kalau aksesoris semuanya lengkap, masih ada semuanya. Ini kita masukkan. Yang pertama untuk masalah kanvasnya dulu, yes, pasti langsung turun coy ya. Jadi di sini ini warnanya udah nggak hitam lagi. Di bagian sini ini kelihatan, teman-teman kelihatan nggak ya ini? Ini udah nggak hitam pekat lagi coy. Ini turunnya kurang lebih kalau menurut saya ya sudah sekitar 30%. Di bagian sini paling kelihatan, sini sama sini. Kalau yang bagian belakang sih ya kelihatan lah. Tapi kelihatan banget kalau ini warnanya turun gitu ya. Sekitar 30% warna turunnya. Mungkin di situ teman-teman nggak begitu kelihatan ya. Dan di sini untuk talinya saya ganti coy ya. Ini saya ganti dengan tali saya beli sendiri yang warnanya mengikuti warnanya ini. Di bagian tompelnya ini kuningnya. Untuk lem-lemnya sih aman ya, nggak ada yang kelihatan yellowing. Untuk lemnya dulu ya, ini nggak ada yang kelihatan yellowing, baik yang sisi ini, sisi kiri, sisi kanan juga nggak ada yang kelihatan yellowing untuk lem-lemnya. Kemudian untuk ketahanan lem-lemnya ya, kuat atau enggak untuk sepatu yang sisi ini dulu. Di sini alhamdulillahnya
ya, nggak terlalu nggak terlalu kelihatan bagian tekukannya sini, dan nggak lepas juga. Alhamdulillah di sini aman, dan di sini tompelnya ini juga aman, meskipun sini sudah sedikit mulai mengelupas ya. Nih, kemudian bagian belakang juga lem-lemnya aman, di bagian foxingnya nggak ada yang lepas. Tapi yang sepatu sisi kanan sini cuy, tokai lah ya. Yang ini sih aman ya, foxingnya aman, lem-lemnya juga nggak kuning, dan ini nggak ada yang lepas nih. Tapi ini coy, nih jadi ini lepas coy ya, lepas, kelihatan banget. Ini kan bekas lemnya kelihatan nih kan, kayak gilap-gilap gini coy. Berarti ya memang di sini lemnya kurang begitu kuat. Kemudian di bagian foxingnya ya, ini kan bahannya rubber yellowing, udah pasti coy ya, udah pasti, apalagi sepatu yang usianya udah setahun lebih, udah pasti yellowing di sini ya. Nih, jadi emang nggak begitu kelihatan kalau kotor ya, maaf ya, namanya juga sepatu udah dipakai coy, dan ini nggak bisa dihilangkan coy, ini coy ya, namanya juga sepatu udah dipakai setahun lebih ya coy. Dan berikutnya yaitu untuk solnya tipis atau enggak. Kalau sepemakaian saya sih ini enggak ya, cuma lama-kelamaan yang di sini cuy ya, di awal-awal ketika saya pakai, kalau misalkan kena air masih oke, masih agak grip gitu. Tapi di beberapa waktu yang lalu ini sepertinya kayak mulai keras gitu di bagian sole-nya ini. Jadi berasa dipakai jalan pokoknya berasa lah ya, tapi saya bingung menjelaskannya gimana. Tapi ini sole-nya udah mulai keras, dan ini udah mulai terkikis di bagian sini. Wajar lah ya, nih teman-teman bisa lihat kan agak miring posisinya. Kemudian kalau yang sini ya terkikis juga, pastinya sebelah sini dia agak miring juga di sini posisinya. Ya wajar coy, sepatu dipakai gitu. Kemudian sekarang di bagian dalamnya resleting aman ya. Ini resleting aman, nggak kendor, nggak gampang turun sendiri. Ini punya saya aman, baik kanan maupun kiri. Kemudian di bagian insole-nya ya, di bagian insole-nya ini akan ada tulisan Kompas nih ya, Kompas. Kemudian bagian yang sebelah sini Kompas juga gitu. Ini karena saya adalah tipe orang yang pakai sepatu selalu pakai kaos kaki coy. Jadi di sini untuk sablonannya di sini ya aman, meskipun di sini di bagian ujung-ujungnya ini udah mulai ngelontok, gak kelihatan ya. Ini udah mulai ngelontok gitu di bagian ujung-ujungnya sini ya, karena ya sepatu dipakai coy. Kalau misalkan saya pakai sepatu ini tanpa kaos kaki coy, ini udah pasti ngelontok di awal-awal coy ya, lengket dengan kaki gitu ya. Jadi untuk ketahanannya ya, durability-nya masih kurang, apalagi untuk masalah lem. Untuk masalah kenyamanan dari sepatu ini ya oke lah ya. Oke, kalau dari segi material mah ini ya biasa aja, sepatu kanvas, vulkanisir ya, vulcanized, dan ini yang wah yaitu harganya 1 juta lebih coy. Yang membuat harganya 1 juta lebih itu saya yakin adalah masalah brandingnya ya. Dimana waktu ini perilisannya itu kan Kompas sampai mengubah MRT warnanya kuning seperti kuningnya tompelnya ini, dan itu yang membuat ini jadi mahal. Saya yakin pasti karena itu coy. Karena apa? Yang kedua, di seri versi yang kedua yang hitam-hitam kemudian di bagian bumpernya ini putih, itu kan harganya nggak semahal itu gitu ya, nggak semahal itu. Plus yang kemarin rilis untuk Viking Rabbit yang menggunakan siluetnya retro kit kan juga nggak semahal ini coy ya, karena secara promonya, secara brandingnya biasa aja gitu ya, lewat media sosial nggak terlalu digembur-gemburkan seperti versi yang pertama ini cuy ya. Itulah yang membuat sepatu ini harganya gila, 1 juta lebih. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kemarin siapa nih yang punya sepatu ini? Atau bahkan teman-teman sampai rela beli di reseller dengan harga waktu itu 1.300.000 sampai 1.700.000 coy. Awal-awal rilis itu 1.700.000-an ya. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang beli juga, nekat beli. Sekarang gimana nih menurut kalian ya, setelah kalian punya itu, dan ini umurnya sudah setahun lebih, kondisinya sekarang seperti apa? Apakah sama seperti saya ini, atau teman-teman masih tersimpan rapi, masih brand new in box ya? Kalau saya ini mah dipakai sepatu ya dipakai ya. Tolong dong teman-teman pendapatnya gimana, komentarnya seperti apa, dan sharingnya seperti apa, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman semuanya, tidak pernah bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Nuri Farisman. Thanks for watching, stay positive and your day will be bright. See you next time.